Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Wildan Aulia Rahman dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu banjir. Sebelumnya, gunakan selalu protokol kesehatan ya agar pandemi ini cepat selesai. Lanjut, apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa alam di mana meluapnya aliran air sampai ke daratan. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Video di atas merupakan video banjir yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat 6 kecamatan di Kabupaten Garut terendam banjir. Banjir begitu tinggi hingga merusak beberapa rumah warga dan merusak beberapa lahan pertanian warga. Selanjutnya, banjir juga merusak fasilitas-fasilitas yang berada di beberapa kecamatan Kabupaten Garut. Lokasi terparah terdapat di Pamengpeuk dan Cibalong. Bisa kita lihat banjir sudah mencapai 1 meter lebih. Setelah kita mengetahui dan melihat salah satu contoh mengenai banjir, selanjutnya kita harus mengetahui penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar. Bisa kita lihat dalam ilustrasi di atas, seseorang yang menggunakan kontainer berwarna kuning melakukan penebangan hutan secara liar tanpa mementingkan aspek lingkungan. Bisa kita lihat bahwa seseorang yang memakai kontainer kuning melakukan penebangan hutan tanpa tebang pilih. Di sisi lain, hal itu dapat mengakibatkan kerugian besar, terutama banjir. Mengapa? Karena drainase yang masuk ke tanah tidak akan tertahan lagi oleh akar-akar tanaman. Oleh sebab itu, akibat dari penebangan hutan dapat menyebabkan banjir di daerah hilir. Selanjutnya, bisa kita lihat ilustrasinya. Jika pohon di suatu tempat ditebang dan terjadi hujan, kita lihat bahwa daerah yang berada di hilir lama-kelamaan akan banjir karena tidak ada yang menahan di hulu akibat hutan yang ditebang di hulu. Kita lihat terjadinya hujan terus-menerus dan tidak ada yang menahan, akibatnya suatu daerah di hilir terendam banjir. Faktor penyebab banjir selanjutnya yaitu membuang sampah sembarangan. Bisa kita lihat dalam ilustrasi di atas, seorang anak yang disuruh oleh orang tuanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi, ketika anak tersebut diberikan sekantong sampah berkresek hitam oleh orang tuanya, beliau malah membuangnya ke sungai. Mari kita simak. Kreseknya dikasih ke anaknya lalu pergi menyusuri jalan. Akibat lokasi pembuangan yang terlalu jauh, dia membuat jalan pintas untuk membuangnya ke sungai. Bisa kita lihat, dibuang saja sampahnya di hari pertama, dan selanjutnya di hari berikutnya si anak tersebut mendapat tugas lagi dan membuangnya ke sungai. Hari ketiga pun begitu pula, si anak membuang sampah ke sungai, dan hari keempat pun sama. Dan pada suatu saat ketika membuang sampah kelima kalinya, beliau ditegur oleh seorang wanita yang bertanya, "Mengapa engkau membuang sampah di sungai?" Akan tetapi si anak tersebut menjawab dengan gampang, "Karena dekat." Langsung si wanita menjelaskan efek dari membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan tersendatnya aliran sungai dan menyebabkan banjir yang bisa menutupi dan menenggelamkan rumahnya.
Faktor penyebab terjadinya banjir selanjutnya yaitu menyempitnya daerah aliran sungai. Bisa kita lihat dalam video di atas, daerah aliran sungai di ibu kota Jakarta semakin hari semakin menyempit. Hal ini dikarenakan permukiman penduduk yang begitu padat, sampai menghabiskan daerah aliran sungai yang seharusnya dipergunakan sebagai daerah resapan air. Oleh karena itu, debit air yang seharusnya melintasi daerah aliran sungai tergerus dan debitnya pun mengecil. Hal ini mengakibatkan ketika musim hujan, air tidak dapat tertampung lagi dikarenakan debit semakin hari semakin mengecil. Oleh karena itu, ibu kota sering terjadi banjir. Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya banjir yaitu faktor curah hujan. Adik-adik, ada yang tahu tidak mengapa faktor curah hujan dapat menyebabkan banjir? Betul sekali. Curah hujan mengapa dapat menimbulkan banjir? Karena biasanya curah hujan yang tinggi menyebabkan debit aliran sungai menjadi tinggi. Dan apabila sungai tidak dapat menampungnya, maka akan terjadi peristiwa banjir. Mari kita simak ilustrasi di atas ketika hujan turun. Ketika hujan turun di suatu wilayah dengan sistem drainase yang buruk, maka bisa kita lihat dari hulu hingga hilir dapat menyebabkan banjir karena daerah aliran sungai tak sanggup lagi untuk menahan debit air yang begitu tinggi. Oleh sebab itu, terjadilah peristiwa banjir. Kita lihat dalam ilustrasi, air datang menuju hulu dan lari ke hilir. Lama-kelamaan, hulu tak bisa menampungnya kembali dan dialirkan ke hilir. Apabila tidak ada sistem drainase yang baik, maka akan terjadi peristiwa banjir. Oleh sebab itu, curah hujan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Materi selanjutnya yaitu mitigasi yang perlu dilakukan ketika banjir. Yang pertama, matikan arus listrik. Yang kedua, lari menuju jalur evakuasi atau daratan yang lebih tinggi. Yang ketiga, hindari arus dekat sungai atau dekat daerah aliran sungai agar tidak terseret arus banjir. Yang keempat, hubungi BPBD atau tim SAR. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.